Halo semuanya, senang sekali berjumpa dalam acara di Few Minutes bersama-sama. Dan lewat acara ini tentunya saya ingin mengajak kita semua dimanapun Anda berada, baik yang di Surabaya, di Jakarta, Palangkaraya, dan semua kota yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Senang kita bisa berada dalam momen untuk merenungkan firman, lalu kita juga berdoa dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Dan lewat di Few Minutes ini, saya dan juga semua tim gembala ingin terus connect dengan Anda untuk bisa terus ada dalam hadirat Tuhan bersama. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, lalu saya akan mengajak kita merenungkan sebuah bagian dari firman Tuhan hari ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, sebab Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sebut nama Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. You are a faithful Lord. You are the faithful one, the powerful one. Oh, we praise you, God. We praise you, Lord. Oh, glory and honor to my King Jesus. Thank you, Jesus. You are faithful, God. You are faithful. You are powerful, and I trust you, Lord. I trust you, God, the good Father, Bapa yang baik, Tuhan penyedia yang setia, pemimpin hidupku, penghibur hidupku, kekuatan, pertolonganmu tepat waktu.
We thank you Lord. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan dari sebuah ayat dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Dan dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Orang yang bernama Rasul Paulus, dia punya pesan yang menuntun kita untuk jadi kuat dalam kehidupan ini. Dan kuatnya bukan karena kekuatan kita sendiri, bagusnya juga bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi karena pertolongan Roh Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita melihat untuk ini, saudara, bagaimana berjalan bersama dengan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari kita. Nah, dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26 berkata gini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi the opposite of yang jelek tadi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Nah, menarik sekali dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai 26. Paulus dia ngingetin pesan-pesan yang menolong kita untuk bisa dalam day to day living kita. Bahkan kalau saya bisa membayangkan yang dia lagi picturekan adalah minute by minute hidup kita, mungkin second by second hidup kita. Kita boleh berjalan berdampingan dengan Roh Kudus. Itu bukan hanya sebuah angan-angan, atau bukan hanya sebuah mimpi, atau bukan hanya sebuah pesan Kristen yang bisa membantu, tapi ternyata itu sebuah kenyataan yang bisa kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Dan menarik sekali Rasul Paulus dia mengingatkan kepada kita gimana sih walking with the Holy Spirit, second by second, minutes by minutes, day by day. Ternyata yang pertama adalah kita perlu bangun yang namanya kepekaan. Membangun kepekaan adalah sesuatu yang mungkin jarang kita latih dalam hidup kita, apalagi tentang ketika Roh Kudus dia menuntun, dia memimpin, dia membimbing, dia berbicara, dia menghibur kehidupan kita. Nah, ternyata salah satu hal yang membuat kita seringkali nggak bisa mendengar, nggak bisa memahami bahwa itu suara Roh Kudus, yang seringkali orang tanya gimana sih kita tahu bahwa itu adalah tuntun Roh Kudus atau bukan. Yang seringkali menjadi masalah adalah kita nggak bangun kepekaan nih. Nah, ketika kita punya kepekaan,
Contoh orang yang alergi, saudara ya. Orang yang alergi dia itu punya sensitivitas dengan obat tertentu aja, dia langsung udah tahu, oh saya nggak boleh minum obat ini. Atau mungkin ada orang alergi dengan makanan tertentu, akhirnya dia bisa bilang saya nggak boleh makan makanan ini. Ada orang yang mungkin alergi dengan hawa atau cuaca atau debu, kita akhirnya tahu bahwa saya nggak boleh nih dekat-dekat dengan yang namanya debu tersebut atau tempat yang nggak sehat, yang nggak baik. Nah, kalau kita membangun kepekaan tersebut, maka kita lama-lama bisa tahu, oh ini suara yang buruk, ini suara yang baik, ini suara Roh Kudus, atau ini suara hanya keinginan manusia atau ego kita atau kesombongan kita yang seringkali kita tutupi dengan hal-hal kata-kata yang jargon-jargon yang kelihatannya rohani. So ketika kita bangun kepekaan, saya rasa Roh Kudus dia terus berbicara, dia terus menuntun baik value, baik prinsip, baik budaya dalam kehidupan, baik karakter, baik tutur kata, baik sikap hidup. Roh Kudus dia mau bicara dan menuntun kehidupan kita lewat kepekaan kita. Nah, ketika kita udah tahu dan kita udah mulai peka tentang, oh ini suara Roh Kudus dan ini mungkin suaranya yang dari kedagingan kita, maka yang bisa kita lakukan yang kedua adalah ini, belajar untuk berkata tidak selain kepada suara Roh Kudus. Karena kalau kita selalu berkata ya kepada keinginan daging kita dan mungkin suara-suara yang negatif, suara-suara manusia kita selalu kasih makan dan kita kasih makan itu terus, maka lama-lama kita yang akan selalu berkata tidak kepada apa yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kita. Nah, dan ketika Roh Kudus mau, dia nggak aneh-aneh, dia juga nggak harus sesuatu yang freaky. Tapi ketika Roh Kudus dia mau membangun kehidupan kita, yang pasti dibangun adalah value hidup kita, prinsip hidup kita, bahkan karakter kita, sikap kehidupan kita, semuanya pasti dibangun jadi lebih baik. Dan dalam hidup kita sehari-hari yang akan terbentuk adalah gini, kita makin serupa dengan Kristus. Itu salah satu goalnya hidup dengan Roh Kudus. Bukan cuman nubuatan, bukan cuman dengar ini, kata Roh Kudus dan lain sebagainya. Bukan, itu minor banget. Tapi yang paling penting adalah makin serupa dengan Kristus. Oleh itu di momen kita mulai berkata tidak kepada hal-hal selain apa yang Roh Kudus sampaikan, kita sendiri akan makin berkata ya kepada apa yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kita. Dan menarik sekali yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan, izinkan dia memimpin kita selalu. Karena Roh Kudus selalu ada untuk kita, dia mau memimpin kehidupan kita, tapi masalahnya kita izinkan enggak? Izinkan dia. Dan lewat 3 hal yang sederhana ini, lewat bangun kepekaan, belajar berkata tidak kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang mungkin itu dari kedagingan kita. Dan yang ketiga adalah ini, ayo sama-sama izinkan dia memimpin kehidupan kita detik demi detik, hari demi detik dalam hidup kita semua. Dan lewat di few minutes hari ini, ayo kita sama-sama belajar. Bayangkan kalau kita semua, pasangan kita, anak-anak kita mau hidup day by day with the Holy Spirit, it's gonna be so powerful. Dan buah-buah roh akan muncul dalam kehidupan kita semua. Karakter Kristus makin hari makin serupa dengan Kristus, itu bisa terjadi dalam hidup kita semua. Mari nyanyikan satu lagu ini sekali lagi bersama-sama. Aku percaya janjimu, aku percaya janjimu ya Rami, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya Rami, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. One more time, aku percaya janjimu ya Rami, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua
yang dapat ku pinta. Tuhan, aku berdoa buat siapapun kita yang sedang mengikuti di Few Minutes ini, biar hidup kami makin dibangun, makin hari menjadi seperti Engkau. Kekuatan iman, kedewasaan rohani boleh terus terjadi. Kami makin matang di dalam Engkau, makin cinta Yesus, makin mengasihi sesama, makin berdampak di marketplace dimanapun kami berada. Karena Engkau terus terpancar lewat setiap langkah dan sikap kehidupan kami. Karena kami mau belajar berjalan bersama dengan Roh Kudus dari hari demi hari hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan mendengarkan Diva Minutes ini berkata, amin, amin, amin. Sampai ketemu di Diva Minutes selanjutnya.